Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyuni Tias, NPM 1905040007 dari Teknik Informatika S1, dan juga rekan saya Putri Warida, NPM 1905040018, dan Devi Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu data mining. Data mining itu sering disebut dengan knowledge discovery in database. Jika dilihat dari proses data mining, banyak konsep serta teknik yang digunakan dalam data mining yang membutuhkan langkah-langkah untuk mendapatkan sebuah data, yaitu pertama, pembersihan data. Pembersihan data itu proses menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten atau tidak relevan. Pada umumnya, data yang diperoleh memiliki isian yang tidak sempurna, seperti data hilang, data tidak valid, sehingga data yang tidak relevan itu lebih baik dibuang. Pembersihan data mempengaruhi performa dari teknik data mining itu sendiri, karena data yang ditangani akan berkurang jumlah dan kompleksitasnya. Yang kedua itu adalah integrasi data atau penggabungan data dari beberapa sumber. Proses ini tuh sangat diperlukan secara cermat, karena kesalahan pada integrasi bisa memperoleh hasil yang menyimpang. Yang ketiga adalah seleksi data. Seleksi data ini bisa dari sumber lain yang dipakai, tetapi diseleksi dulu agar sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat itu adalah transformasi data. Data itu sendiri diubah atau digabung ke dalam format tertentu untuk diproses dalam data mining. Yang kelima adalah proses mining. Metode yang diterapkan untuk menemukan pengetahuan berharga dan bersembunyi dari data. Yang keenam, evaluasi pola, untuk mengidentifikasi pola-pola menarik yang ditemukan, untuk menilai hipotesa yang ada memang tercapai. Bila ternyata diperoleh hasil tidak sesuai, ada beberapa alternatif yang diambil, seperti memperbaiki proses data mining dan mencoba metode lain yang lebih sesuai. Yang terakhir, presentasi pengetahuan, visualisasi atau penyajian data yang diperoleh dari analisis yang didapat bisa berupa grafik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik data mining. Saya akan mengambil dua contoh teknik data mining. Yang pertama yaitu classification. Classification adalah sebuah teknik yang paling umum pada data mining. Classification adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi sekelompok atribut, salah satunya adalah kelas atribut. Kesimpulannya adalah classification itu berfungsi untuk menyimpulkan definisi-definisi karakteristik dalam kelas. Jadi, untuk teknik penggunaan classification harus menggunakan data yang telah ditentukan. Contohnya di sini adalah dalam kelas collect plan ini dijelaskan ada dua pernyataan, yaitu yes dan no. Sebuah classification model akan menggunakan atribut. Di sini dalam kelas collect plan ini terdapat atribut-atribut yang ada, yaitu atribut gender, parent income, dan parent engagement. Yang kedua adalah clustering. Clustering adalah metode yang mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut. Pengelompokan data yang memiliki kemiripan atribut. Dalam teknik clustering, data itu tidak ditentukan. Contohnya di sini dalam teknik clustering menunjukkan kelompok data pelanggan sederhana yang berisi dua atribut, yaitu atribut umur dan juga pendapatan. Algoritma clustering mengelompokkan
data dalam ketiga segmen berdasarkan kedua atribut ini. Klaster pertama berisi populasi usia muda dengan pendapatan rendah. Klaster kedua berisi populasi menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi. Klaster ketiga berisi populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Clustering berbeda dengan classification, di mana pada teknik clustering tidak terdapat definisi-definisi karakteristik awak yang diberikan pada waktu teknik classification. Clustering dapat dilakukan pada data yang memiliki atribut yang dipetakan sebagai ruang multidimensi. Nah, untuk contoh penerapannya itu sendiri dari data mining, di sini udah ada screenshot dari Instagram Lab Bola. Di sini memperlihatkan bahwa ada match statistik yang dimana ada tim Indonesia melawan tim Timor Leste yang berlangsung di Gelora Bung Karno pada tanggal 13 November 2018. Mengapa demikian menggunakan data mining untuk penerapan statistik pertandingan bola? Karena dalam pertandingan bola bisa juga dilakukan dengan menganalisis jalannya laga, untuk menganalisis dari segi pertandingan pemain dan juga berjalannya laga tersebut. Yang pertama bisa dilakukan dari statistik penilaian jumlah shoot on target ataupun yang off target, dan juga yang kedua jumlah persentase dari kartu kuning dan juga kartu merah atau yang disebut pelanggaran dalam pertandingan, dan juga persentase penguasaan bola. Semua statistik ini digunakan untuk menganalisis jalannya pertandingan atau jalannya laga tersebut, ataupun kemampuan dari masing-masing pemain. Bisa dari strategi dari pemain itu sendiri ataupun untuk penilaian para pelatihnya. Nah, dari hasil match yang sudah ditampilkan di layar ini, Indonesia versus Timor Leste, didapatkan data miningnya yang berupa statistik timnas Indonesia menguasai persentase permainan sebanyak 68% dibandingkan Timor Leste yang sebanyak 36%. Di sini Timor Leste lebih efektif dengan menciptakan 5 shots on target dari 8 tembakan dibandingkan Indonesia yang memiliki 4 shots on target dari 15 tembakan. Nah, jadi Indonesia memiliki lebih banyak persentase dibandingkan Timor Leste tersebut. Nah, implementasi data mining ini dalam sepak bola sangat penting ya, karena untuk menganalisis beberapa kriteria pemain dan juga berjalannya laga tersebut. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.